Tema homili saya sore hari ini tentang baptisan tobat. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan remaja, serta kaum difabel yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini yang tadi baru saja dibacakan, yakni Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Di ayat 3 dikatakan begini, lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Apa itu baptisan tobat? Istilah baptisan tobat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1428 disebut sebagai pertobatan kedua. Yang dimaksud dengan pertobatan kedua adalah suatu pembaruan hidup yang dilakukan terus-menerus oleh seluruh anggota gereja. Dan pertobatan atau pembaruan hidup yang dilakukan secara terus-menerus ini dimaksudkan untuk pengampunan dosa. Nah, kalau ada istilah pertobatan kedua, lantas apa hubungannya dengan baptisan atau pertobatan pertama? Dalam katekismus yang sama di nomor 1427 dijelaskan begini. Tempat pertobatan yang pertama dan mendasar adalah sakramen pembaptisan. Sakramen pembaptisan hanya diterima satu kali dan tidak boleh diulang. Sementara pertobatan yang kedua dilakukan berkali-kali, diulang terus-menerus sepanjang hidup kita. Dan pertobatan yang terus-menerus ini, yang diulang-ulang berkali-kali sepanjang hidup kita, juga dimaksudkan untuk pengampunan dosa, untuk pemurnian jiwa. Yang dalam bahasa Rasul Paulus, dalam bacaan yang kedua tadi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 di ayat 10 dikatakan, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Inilah manfaat dari pertobatan kedua. Pertobatan terus-menerus agar kita menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus atau kedatangan Kristus yang kedua.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau tadi saya menyebut istilah pertobatan pertama dan pertobatan kedua, adakah pertobatan ketiga? Dalam katekismus Gereja Katolik saya tidak menemukan istilah pertobatan ketiga. Tetapi karena tidak ada dan tidak menemukan, saya mau mengadakan atau dalam tanda kutip menciptakan istilah pertobatan ketiga. Yang saya maksud adalah pertobatan ekologis. Istilah pertobatan ekologis saya pinjam dari Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, artikel nomor 217. Yang dimaksud dengan pertobatan ekologis adalah suatu tindakan membiarkan pengalaman perjumpaan dengan Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang merawat, Allah yang mengampuni, berkembang dalam sikap kuratif. Kata kuratif artinya sikap memelihara, sikap merawat, dan sikap peduli terhadap lingkungan hidup. Lebih-lebih menyangkut soal keindahan, estetika lingkungan hidup. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembangunan taman doa di sebelah atau di samping gereja, di mana patung Bunda Maria tidak lagi ditempatkan di dalam gua, di dalam ruangan yang tertutup, dan dipindah keluar, ditempatkan di antara ruang terbuka. Dimaksudkan sebagai salah satu wujud dari pertobatan ekologis tingkat paroki. Maksudnya bahwa semangat yang digelorakan oleh Paus Fransiskus soal pertobatan ekologis, kita respons, kita tanggapi dalam bentuk yang konkret, di mana kita mau membangun sebuah taman doa dan menempatkan Maria sebagai ibu dan ratu ciptaan. Seorang ibu yang ikut memerhatikan keindahan dan kelangsungan lingkungan hidup. Taman doa sudah selesai dibangun dan nanti setelah misa ini akan diberkati. Siap digunakan oleh umat untuk berdoa, tetapi juga untuk belajar dari Maria, ibu dan ratu ciptaan. Bagaimana kita menjadi anak-anak Maria yang peduli terhadap lingkungan hidup. Pertobatan kita ungkapkan juga dalam aspek ini, berkaitan dengan lingkungan hidup. Bukan hanya menyangkut soal
hati. Tetapi hati yang mengalami kerahiman Allah Sang Pencipta, Allah yang memelihara hidup kita, jiwa kita, mau kita ungkapkan juga dalam bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, baptisan tobat membawa kepada keselamatan. Baik membawa kita sendiri kepada keselamatan, maupun juga membawa lingkungan hidup kita kepada suatu kehidupan yang lebih tertata, lebih rapi, lebih asri, lebih indah, dan seterusnya, di mana tangan-tangan orang yang bertobat ikut berkolaborasi menata lingkungan hidup. Bapak Ibu, saudara-saudari, sekali lagi baptisan tobat selalu membawa kita kepada keselamatan. Oleh karena itu, mari kita bangun dan kembangkan semangat pertobatan itu. Tuhan Yesus berkata kepada Santa Faustina, dan oleh Suster Faustina waktu itu dicatat di buku harian Santa Faustina nomor 1577. Di nomor itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, dicatat oleh Suster Faustina begini. Pertobatan adalah rahmat dari kerahimanku. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Pertobatan adalah rahmat dari kerahimanku. Itu berarti kalau kita hidup dalam pertobatan, kita hidup dalam rahmat kerahiman Tuhan. Dan hidup dalam kerahiman Tuhan akan membuat kita melihat keselamatan yang dari Tuhan dengan mata batin yang sudah dibersihkan, ditahirkan oleh kerahiman Tuhan itu. Mari kita masuki pekan kedua masa Advent ini dalam semangat baptisan tobat atau pertobatan kedua. Tuhan memberkati.